Jalur rempah adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia yang dimulai dari wilayah Nusantara, melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Selatan, Afrika Timur, Madagaskar, kemudian daratan Timur Tengah atau Asia Barat, Mediterania, hingga Eropa. Berbaurnya budaya dan keterhubungan antar bangsa di Indonesia tidak terjadi dari ruang hampa. Pada abad-abad lampau, kehadiran para pedagang lintas bangsa memegang peran kunci terhadap asimilasi budaya yang masih bisa kita lihat jejaknya dari berbagai cagar budaya dan banyak warisan budaya tak benda di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena komoditi rempah yang berasal dari banyak kepulauan di Nusantara terlibat lalu lalang dalam perniagaan masa lalu sehingga menjadi salah satu rute budaya yang dikenal sebagai jalur rempah. Jalur rempah memiliki peran krusial dalam terbentuknya globalisasi, sebagaimana jalur sutra yang menghubungkan timur dan barat. Jalur rempah juga menjadi pusat interaksi budaya, ekonomi, politik, hingga agama. Adanya jejak bangsa-bangsa asing di pulau penghasil rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah memang tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga memiliki andil dalam terciptanya Indonesia hari ini yang multi etnis. Cita rasa yang berasal dari rempah tidak hanya melahirkan ribuan kapal dari luar Nusantara berlabuh, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya maupun tradisi yang bisa kita rasakan hari ini. Hal yang sekaligus menjadi bukti bahwa poros maritim yang dimiliki Indonesia sudah berdiri sedemikian berpengaruh terhadap masa depan negeri ini, jauh sebelum Indonesia terbentuk. Jalur rempah yang membentang di Kepulauan Nusantara, Cina, India, Timur Tengah, sampai ke Eropa, merupakan jalur yang bermula dari pencarian rempah-rempah yang tumbuh di Kepulauan Nusantara dan dibawa menuju dunia luar. Rempah-rempah yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kesehatan, bumbu, hingga ritual, berhasil mencuri perhatian dunia dan berhasil menjadi penggerak perekonomian dunia. Hal inilah yang kemudian mendorong banyak bangsa asing untuk memulai pencarian rempah, hingga tercipta silang budaya antar masyarakat Kepulauan Nusantara dan bangsa asing sebagai suatu kausalitas dan membentuk apa yang kini menjadi kebinekaan Indonesia. Jalur rempah diyakini sudah terbentuk jauh sebelum jalur sutra. Beberapa bukti berupa pemakaian lada hitam di lubang hidung Ramses II tahun 1224 sebelum Masehi sebagai bahan pengawetan mumi. Lalu, ada juga sebuah puisi Tamil yang berjudul Chilapatikaram atau The Lay of the Anglet pada 200 Masehi yang mencatat syair soal lada. Kapal-kapal megah mahakarya bangsa Yunani mengeluarkan buih putih di sungai Periar, tiba dengan emas dan berangkat dengan lada. Menjadi fakta menarik yang perlu ditelusuri lebih jauh soal dari mana rempah itu berasal dan kapan pertama kalinya jalur rempah ada. Selain itu, fakta bahwa Kepulauan Nusantara telah dihuni orang laut atau suku Bajau yang kerap berpetualang sejak berabad-abad lalu dan tinggal di hampir seluruh perairan Nusantara. Juga menjadi fakta yang bisa ditelusuri lebih jauh dan sampai di mana saja jejak-jejaknya. Jalur rempah adalah satu sudut pandang yang kita butuhkan untuk melihat peran masyarakat Nusantara selama berabad-abad lalu. Hal yang sekaligus berguna sebagai upaya rekonstruksi sejarah, geografi, serta sudut pandang baru bagi kita dalam melihat kembali lautan dan bukan melulu memunggunginya. Sesuatu jejak yang begitu berharga dan penting untuk kita telusuri kembali pada masa kini.